Ya, saudara, di salah satu grup WA yang saya ikuti, ada seorang yang mengirimkan link TikTok berisi ceramahnya Guru Gembul tentang Kitab Kejadian. Saya nggak tahu video lengkapnya di mana ya, tapi dari video TikTok itu rupanya si Guru Gembul ini itu lagi membuat semacam suatu penjelasan atau tafsiran tentang Kitab Kejadian, secara khusus Kejadian pasal 3, yaitu kisah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Nah, lalu dia berikan banyak penjelasannya di sana. Nah, bahkan menurut saya yang lebih menarik itu adalah ketika dia menuduh bahwa sebenarnya dalam narasi Kitab Kejadian itu Tuhan sementara berbohong dan setan yang jujur, dan masih ada hal-hal lain lagi. Nah, tapi saya mau menanggapi ini, saya belum tanggapi yang itu ya. Nah, saya mau menanggapi, mungkin video dia itu akan saya berikan tanggapan pendek-pendek, poin per poin ya. Tapi kali ini saya berikan satu aja, yaitu di mana dia mengatakan bahwa kalau memang di dalam Taman Eden itu ada buah terlarang yang Tuhan tidak mau supaya Adam dan Hawa memakannya, mengapa tidak dikasih pagar saja supaya Adam dan Hawa tidak bisa makan? Atau Tuhan membuat Adam atau Hawa tidak bisa melihat pohon itu? Nah, coba kita dengar apa yang dia omong ini ya. Dalam Kitab Kejadian itu dikatakan bahwa Tuhan melarang Adam dan istrinya untuk mendekati pohon itu. Kalau pohon itu benar-benar terlarang, kenapa tidak dipagarin gitu? Atau kenapa Adam tidak dibuat agar tidak bisa melihat pohon itu atau tidak bisa mengindra pohon itu gitu? Nah, ini sebenarnya saya juga heran mengapa si Gembul ini kok tahu-tahu mengomentari Kitab Kejadian ya, yang mestinya dia tidak perlu masuk ke sana, karena ini kan kitab sucinya orang Yahudi atau orang Kristen. Dan apa urusannya dia berbicara soal tafsir-tafsir Kitab Kejadian itu? Nah, Alkitab beritahu kita bahwa memang Tuhan melarang. Tapi pertanyaannya, mengapa sampai kalau memang itu buah terlarang, kenapa tidak dikasih pagar supaya Adam dan Hawa tidak makan? Kenapa tidak dibutakan saja matanya Adam dan Hawa supaya tidak lihat pohon itu? Nah, sebenarnya sederhana saja. Karena apa? Karena Tuhan menempatkan pohon itu di situ, lalu memberikan larangan supaya jangan memakannya, karena hari di mana kamu makan kamu mati. Itu sebenarnya adalah satu bentuk ujian terhadap ketaatan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu adalah manusia yang diciptakan dengan kehendak bebas. Dengan kehendak bebas itu mereka memutuskan untuk taat kepada Allah atau melawan perintah Allah. Dan kalau sebenarnya kalau Tuhan mau membuat buah itu, maksud saya adalah kalau Tuhan mau menciptakan suatu ketaatan tanpa memakan buah itu, maka dia bisa membuat suatu ketaatan yang dikondisikan. Itu yang seperti Gembul katakan itu, bahwa ada pagar sehingga biarpun mau makan tapi tidak bisa memakannya, mau ngambil tidak bisa. Nah, kalau memang demikian, maka Adam dan Hawa tentu tidak makan buah itu. Tetapi tidak makan buah itu bukan berarti tidak mau makan. Bisa saja mereka kepengen makan, niatnya, hati dan pikirannya mau, tapi apa daya, Tuhan kasih pagar. Atau kalau dibutakan matanya, atau mereka bisa melihat segala sesuatu di taman tapi tidak bisa melihat pohon itu, ya dengan kata lain ujian terhadap ketaatan itu kan tidak ada. Tuhan itu mau supaya manusia itu taat, dan ketaatan itu dihasilkan dari pilihan dia terhadap kehendak bebasnya, bahwa dia tidak diciptakan dalam suatu kondisi di mana mau tidak mau harus taat. Tidak, dia harus memilih antara taat atau tidak taat. Dia bisa memilih untuk tidak makan dan dengan demikian taat, atau dia memilih untuk makan dan dengan demikian tidak taat. Nah, saya kasih contoh begini ya, ketaatan yang sejati itu adalah ketaatan yang harus diuji. Kesetiaan yang sejati itu adalah kesetiaan yang harus diuji. Nah, saya kasih contoh begini. Misalnya ada pelaut yang dia sangat mencintai istrinya. Terus satu kali dia melaut, lalu dia
kapalnya atau perahunya tenggelam, dia terdampar di suatu pulau, di mana itu pulau kosong, tidak ada manusia, hanya ada monyet-monyet saja. Ya, nah ceritanya setelah 1 tahun baru dia bisa diselamatkan, dan setelah ketemu istrinya dia bilang, istriku sayang, selama 1 tahun ini saya setia sama kamu, saya tidak berpaling kepada yang lain, hanya kamu saja. Nah, apakah kesetiaan itu adalah kesetiaan yang berkualitas? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada tantangan dan ujian terhadap kesetiaan itu. Di sana hanya monyet-monyet kok. Ya, apakah dia mau kawin sama monyet? Jatuh cinta sama monyet? Tidak. Berarti memang kondisinya membuat dia setia, tapi kesetiaan itu tidak berkualitas karena tidak diuji. Kecuali dia pergi merantau di kota, di sana ada banyak perempuan yang lebih cantik, lebih menarik daripada istrinya. Nah, tetapi dia tetap setia kepada istrinya. Itu baru kesetiaan yang berkualitas karena telah diuji. Setelah diuji barulah. Itu seperti Ayub itu ya. Ayub tuh dia orang yang takut pada Tuhan. Tapi itu harus diuji. Karena itu Tuhan kasih penderitaan, mengizinkan iblis menimpakan segala macam malapetaka. Dan nanti di Ayub 23 itu bilang, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Jadi ketaatan yang Tuhan mau itu ketaatan yang teruji. Kesetiaan yang Tuhan mau adalah kesetiaan yang teruji. Itulah ketaatan dan kesetiaan yang berkualitas. Karena itu maka ujian terhadap ketaatan dan kesetiaan Adam dan Hawa itu adalah dengan memberikan pohon itu di sana dan memberikan larangan untuk memakan. Nah, sekarang kita lihat saja apakah Adam dan Hawa itu bisa taat dengan berkualitas sebagai hasil pilihan moralnya antara taat dan tidak taat, dan ternyata mereka gagal. Jadi itu penjelasan yang jauh lebih dalam daripada sekedar apa ya, kok Pak Gembul ini bikin komentar sama seperti komentar anak sekolah minggu lah tuh ya. Nah, dan itu yang saya bilang lebih aneh lagi, kenapa dia mau masuk ke ranah yang sebenarnya bukan wilayahnya dia gitu. Nah, itu saja komentar saya dulu. Nanti yang lain-lain yang dia bilang bahwa Tuhan yang berbohong, setan yang jujur, nah, nanti baru saya bahas lagi. Biar pendek-pendek aja begini supaya saudara bisa mengikuti dengan baik dan tidak membuang waktu terlalu lama. Oke, thank you, God bless you.